Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur-dulur semua, apa kabar? Mudah-mudahan Anda selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kecukupan rezeki, diberikan keamanan, kenyamanan, rahmat dan berkah Allah mugi-mugi senantiasa diberikan oleh Allah kepada panjenengan. Amin amin ya rabbal alamin. Ini saya akan membacakan apa yang pernah dituliskan oleh seorang sosiolog, sastrawan, dan juga seorang guru besar di UGM, guru besar dalam bidang sastra di UGM, yaitu Bapak Umar Khayyam. Beliau pernah membuat satu pernyataan tentang Cak Nun, jadi kesan beliau tentang siapa Cak Nun itu pernah beliau tuangkan dalam sebuah tulisan. Oke, nanti kita bacakan dan kita ya sambil sedikit komentar gitu ya, ulasan, karena memang konten-konten ini salah satu tujuannya adalah kita merekatkan seduluran Ma'iyah meskipun hanya secara online. Terus yang kedua juga untuk menepis fitnah-fitnah tentang Cak Nun, ya kan? Dan yang ketiga juga menggali makna Ma'iyah itu dari berbagai perspektif. Saya yakin setiap jamaah punya perspektif sendiri, dan saya juga dengan perspektif dan pengalaman saya tentang Ma'iyah. Dari situ nanti akan ada persambungan antar kita. Dan kemarin alhamdulillah sudah ada yang japri dari Jombang, ada yang japri. Insya Allah kalau ada waktu beliaunya mau ke rumah saya, saya persilakan, saya tunggu. Mudah-mudahan ini menjadi silaturahmi yang lebih baik lagi, menjadi istilahnya energi untuk sesama kita gitu, Dan kalau misalnya untuk sesi yang sifatnya menepis fitnah, wah itu wes tak niati memang gara-gara ada hujatan kemarin. Ya, jadi nanti kalau ada yang fitnah lagi, oke, kita hadapi lagi, tidak masalah. Tidak masalah, itu akan buat kita semakin cerdas dan kembali seperti yang diucapkan Mbah Nun kemarin, yang kita pendoakan baik untuk orang yang memfitnah Cak Nun, akan tetapi kalau Allah tidak mengabulkan, ya tidak masalah. Karena Allah punya perhitungan sendiri. Oke, ini langsung saya baca dari Bapak Umar Khayyam tentang Cak Nun. MH adalah satu fenomena menarik. Dia menulis sajak, menulis esai, menulis kolom, menulis kertas seminar, dan dia ada di mana-mana. Di depan khalayak seminar, dan berbicara juga di depan khalayak terbuka. Kadang-kadang dia menulis juga lakon-lakon drama, dan sesekali ikut terlibat langsung dalam pementasan. Topik dan tema yang ditulisnya bermacam-macam, bergerak dari kesenian hingga penghayatan kehidupan beragama maupun kejadian sosial aktual. Semua yang dikerjakannya itu nyaris dikerjakannya dalam satu tarikan nafas panjang. Bayangkan, pada satu malam dia masih menulis di depan PC-nya beberapa karangan untuk berbagai media, sembari melayani tamu-tamunya yang tidak kunjung berhenti datang. Kadang-kadang mengajak juga begadang sembari makan gudeg. Pada hari berikutnya dia sudah duduk di pesawat terbang yang akan membawanya ke berbagai kota di seantero Nusantara ini. Kadang-kadang saya bertanya dalam hati, ajian apa yang dimilikinya, maka dia mampu mengerjakan semua itu. Bagi saya, MH selalu ada dalam kondisi go. Sakit jarang sekali menghampirinya. Demit sepertinya tidak mau mendulit. Syaiton apalagi tidak doyan MH. MH menamakan dirinya seorang pekerja kebudayaan. Dalam menyatakan itu pun dia embel-embel dengan perkataan sekedar.
Juga dia menyatakan bahwa puisi hanya salah satu metode kontribusi sosial saya, dan saya memilih untuk mendayagunakan kesenian sejauh ia bermanfaat bagi kerja kebudayaan dan kemanusiaan yang luas jangkauannya. Apakah semua pernyataan itu suatu understatement, suatu pernyataan untuk merendahkan prestasinya sebagai seniman? Saya kira tidak. Pernyataan itu pernyataan yang jujur apabila kita mengenalnya sebagai seorang yang dibesarkan dan tumbuh dalam etos kerja budaya Muslim. Dialah seorang Muslim yang tidak terjebak di dalam rutinitas penghayatan agama yang dangkal, melainkan lebih terpesona dengan memilih peranan sebagai pekerja kemanusiaan dan kebudayaan. Rizki yang diterimanya yang tidak sedikit itu tidak menyilaukannya untuk tampil sebagai seorang dandi, tapi justru disalurkannya untuk keperluan sosial seperti membangun sebuah pesantren. MH, semoga kejenuhan dan kelelahan tidak akan menghampirimu. Semoga produktivitas yang mengagumkan itu tidak pernah kuasa mendangkalkanmu. Ya, demikian tadi tulisannya Bapak Umar Khayyam tentang siapa itu Cak Nun. Tentu dalam perspektif Bapak Umar Khayyam sendiri ya. Jadi sepengetahuannya beliau Bapak Umar Khayyam, Cak Nun adalah seorang pekerja kebudayaan ya. Jadi seorang muslim yang tidak hanya berhenti menghayati ritual keagamaan dan apalagi menampilkan keislamannya secara menonjolkan identitas, tetapi lebih menonjolkan peranan dari sisi kemanusiaan. Dan saya yakin kita setuju dengan hal itu. Ya, kalau kita bicara kemanusiaan ya kita bagaimana yang kita saksikan di Ma'iyah selama ini. Contoh ya, misalnya gini. Kalau yang namanya sholawatan di tahun 90-an, 2000 awal itu kan sholawatan yang terkenal itu kan Nasidaria ya. Misalnya setiap nganten-nganten, acara nganten itu mesti, kalau di tempat saya pasti itu yang diputar sholawatnya Nasidaria, jilbab putih itu kan ya. Tapi orang taunya itu kan grup musik sholawat gitu kan, grup musik. Taunya orang adalah Nasidaria itu grup musik. Terus lagi misalnya kalau ada orang kumpul-kumpul, kemudian ada panggung di situ, ada satu orang yang berbicara, lah itu pasti ceramah agama. Kalau dulu ada Kiai Zainuddin MZ, dulu seperti itu. Ya, nah sekarang ini semakin banyak forum-forum yang dalam satu panggung itu ada sholawatnya, ada ceramahnya, ada narasumber dari berbagai latar belakang bidangnya, kemudian yang datang juga bermacam latar belakang, terus ada musiknya juga, sehingga semuanya diajak untuk berperan di situ. Tidak jarang bahas kewirausahaan dan sebagainya. Ya, berkembang forum-forum seperti itu di masyarakat. Dan saya curiga jangan-jangan ini memang yang mempelopori ini adalah Cak Nun. Siapa lagi coba? Saya tidak melihat lain ya, tahun 2000 awal atau 99 itu forum seperti itu di mana semua orang dari berbagai latar belakang itu berkumpul untuk membahas sesuatu, bahkan ada pengajiannya juga, ada tukar pikiran, ada musik macam-macam. Ya. Siapa yang memberi inspirasi itu? Saya yakin peran Cak Nun besar di situ, cuman tidak ditulis secara ini, ibaratnya dalam tanda petik hak cipta lah, meskipun kita nggak mengatakan itu hak cipta karena semua orang bebas untuk mengekspresikan. Tapi kan kita lihat peran sejarah bagaimana sholawat itu membumikan sholawat begitu akrabnya dengan banyak orang. Ya, bahkan tahun kemarin itu saya sempat main ke Banjarnegara. Di situ ada forum namanya ngopi ya. Ngopi itu ngobrol ke iman kalau nggak salah, ngobrol ke masalah iman atau apa namanya, ngopi. Jadi forumnya itu keliling di Banjarnegara itu, keliling pindah-pindah tempat,
ada narasumbernya, terus ada grup musiknya juga. Ya, temanya juga sama seperti Ma'iyah itu. Nah, setelah saya ketemu dengan si penggagasnya itu yang sekaligus sebagai menjadi MC-nya di tempat itu, yang menjadi pembuka lah. Itu ternyata apa? Ternyata dari pengakuan beliaunya itu terinspirasi dari Ma'iyah gitu. Piye carane membuat forum itu seperti Ma'iyah. Jadi di Banjarnegara seperti itu. Nah, tetapi memang nama Cak Nun tidak terlalu tereksplor di situ. Jadi Cak Nun itu ditiru gerakannya, tapi namanya tidak terlalu tereksplor, tersembunyi. Memang bener Cak Nun itu nasibnya tersembunyi kok. Terkenal tapi tersembunyi. Banyak orang yang terinspirasi itu. Bahkan ada juga forum yang secara eksplisit mengakui itu forum Ma'iyah, tapi narasumbernya sendiri itu banyak perbedaan sama Cak Nun. Artinya tidak sefrekuensi dengan Cak Nun. Ada juga yang seperti itu. Artinya nama Cak Nun juga terpakai, tapi tidak sampai pada apa ya istilahnya, frekuensi yang sama gitu, pada kesamaan energi gitu. Ya seperti itulah nama Cak Nun. Orang yang suka dan tidak suka masih bisa menggunakan dan menirukan dan mendapatkan manfaatnya. Seperti itu. Itu pekerja kebudayaan kalau seperti yang dibilang Pak Umar Khayyam tadi. Dan saya sendiri salah satu yang saya rasakan manfaatnya ya kalau pas dilalah ada acara rutinan gitu kan, sama apa pengajian ibu-ibu atau di acara ngopi yang juga ada di tempat saya ini, dilalah sedikit banyak saya terpengaruh lah oleh cara Cak Nun bicara dulu, karena ketika saya masih mahasiswa itu rasanya kaku, ngomong itu kaku gitu. Tapi pas setelah sering mendengarkan Cak Nun, ya tiba-tiba bisa gitu aja. Meskipun nggak sehebat beliau ya, emang beliau kuat, strong, very strong Cak Nun itu. Jadi itu sekilas tentang bagaimana pandangan seorang Bapak Umar Khayyam terhadap Cak Nun. Oke, mudah-mudahan bermanfaat dan bisa menambah keberkahan bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad.